Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fada'ili wal karumat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala aidan ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban mu'azzalah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Wa qala aidan kafa bil mauti wa'idan. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulihil karim wa nahnu dzalika minasy syahidin waz zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, yang kami sapa nama beliau dengan penuh takzim, Bapak Haji Hendra S. Hemeto ST MSI, bersama seluruh rombongan beliau yang hadir, yang kami hormati, kami muliakan Bapak Camat Biluhu, yang kami sapa nama beliau dengan hormat, Bapak Anton Panani MPD, yang kami hormati Ayahanda Kepala Desa Biluhu Barat bersama Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua BPD LPM yang sempat hadir, yang kami hormati Ayahanda Kepala Desa Lobuto bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lobuto, yang selaku keluarga yang berduka pada malam hari ini, yang kami hormati para imam wilayah 1, 2, 3 maupun 4 yang sempat hadir, dan seluruh pegawai syar'i yang hadir pada malam hari ini,
tokoh masyarakat, tokoh pendidik, Bapak Haji, Ibu Haja, Bapak dan Ibu calon-calon haji. Dia tame amin Pak Camat. Saya mau ulang. Bapak dan Ibu calon-calon haji. Amin. Serta Ibu dan Bapak calon-calon mati. Dia mau Hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang mohon maaf saya tidak bisa sapa satu persatu. Namun insya Allah kita semua di tempat ini senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mula pertama, mari sama-sama kita menghadapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas izin dan kuasanya lah sehingga kita semua masih dapat menghargai undangan keluarga pada malam hari ini. Selawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya, dan insya Allah curahan rahmat yang mulia akan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya yang masih istiqomah di dalam menjalankan ajaran dan syariatnya hingga akhirul zaman. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kalau kita melihat sejenak jarum jam, sudah mau hampir jam 9 ya, sudah jam 9. Jadi saya pertimbangkan juga 40 menit ke depan ya, saya akan coba menguraikan singkat materi takziah yang saya akan sampaikan pada malam hari ini, karena biasa Leo kan malapatoy lo ngadi Pak Camat hamba bom tuluh gaga ya. Jadi kembali menghiam ceramah. Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takziah itu, kedatangan kita ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk 3 hal ya, buat utul dalala Bapak Ibu yang saya hormati. 1, menghibur keluarga yang berduka, dan yang kedua, mengambil iktibar dari musibah kematian yang menimpa keluarga hari ini, dan yang ketiga, mendoakan daripada almarhumah ya. Betul dalam tiu saya akan coba uraikan pada malam hari ini. Jadi menghibur keluarga, mengambil pelajaran, dan mendoakan daripada almarhum almarhumah yang telah mendahului kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kehilangan orang yang tercinta itu memang berat, apalagi dari penyampaian Master of Ceremony tadi, usia almarhumah ini sudah 89 tahun, sudah usia yang luar biasa.
kita tidak mungkin mungkin tidak ada yang kita di sini akan menginjak daripada usia daripada almarhumah ini, usia yang sangat luar biasa. Kehilangan orang yang tercinta, Bapak Ibu yang saya hormati, apalagi bagi anak-anak daripada almarhumah, ini adalah beban yang begitu sangat luar biasa, Bapak Ibu yang saya hormati. Tetapi dari sini kita mengambil sikap, mengambil pelajaran bagi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah, khususnya anak-anak. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah menguji daripada kadar keimanan kita, kualitas daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal ini telah Allah sindir dalam ayat Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuhtadun. Allah sampaikan, sekiranya manusia mengira, manusia menganggap bahwa mereka ini akan dibiarkan oleh Allah mengucapkan amanah, kami beriman kepada Allah, padahal mereka belum diuji terlebih dahulu. Tidak dibiarkan oleh Allah kita ini mengucapkan saya beriman, sudah yakin, percaya, beriman kepada Allah, padahal belum datang kepadanya ujian. Dek ujionyo Bapak Ibu yang saya hormati. Maka keluarga, anak-anak daripada almarhumah sudah mengalami daripada ujian ini. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada orang yang beriman ini adalah ujian. Bagaimana dengan musibah, ujian daripada kematian ini lebih menambah daripada kualitas kadar keimanan kita kepada Allah, dan lebih mendekatkan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kehilangan orang yang tercinta, ada yang bertanya-tanya, Ustaz, apakah tidak bisa menangis? Silahkan menangis. Jangan larang orang yang menangis ketika ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Cuman yang dilarang oleh agama itu menangis, Bapak Ibu yang saya hormati, sambil mengeluarkan kata-kata, sambil mengeluarkan kata-kata seolah-olah tidak menerima daripada kematian ini. Nah, itu yang tidak dibenarkan oleh agama. Contoh begini, misalkan ada anak kita yang meninggal atau orang tua kita yang meninggal, lalu kita berkata begini, "Longola dia wa umaita ilate," Nah, itu menolak, Bapak Ibu yang saya hormati. Orang yang mati ini tidak gampang. Dia gambangi taumota patel Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam mukaddimah tadi ayat telah saya bawakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitabam muazzalah." Tidak akan mati seseorang hamba, dia tamate taumota wala Allah Ta'ala, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ketetapan yang sudah pasti. Jadi tamate itu de izinnya loh Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi silakan saja menangis, tetapi jangan kita merata mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi seorang ibu yang begitu sangat-sangat berharga bagi anak-anak, yang begitu sangat berjasa bagi anak-anak jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ibu ini jasanya begitu luar biasa, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa al-jannatu tahta min ummahati.
Ya, surga itu terdapat di bawah telapak kaki ibu. Ya, tidak ada hadis yang menyatakan surga itu di bawah telapak kaki bapak, tidak. Di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Ibu yang mengandung 9 bulan, 9 hari, 9 detik. Ya, ibu yang melahirkan, meregang nyawa bapak ibu yang saya hormati. Kemudian ibu yang menyusui selama 2 tahun. Ya, kalau ada bapak-bapak yang ingin mendapatkan surga di bawah telapak kakinya, maka coba yang 3 ini. Ya, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Coba yang 3 itu. Tidak ada yang, kecuali ibu bapak ibu yang saya hormati. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang saya dahului, ya, yang saya dahulukan untuk saya berbuat baik di antara ibu dan bapak saya? Maka Nabi mengatakan, ummuka, ibumu. Setelah itu kata sahabat, siapa ya Rasul? Ummuka, di mamamu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ummuka, di mamamu. Setelah itu siapa ya Rasul? Di papamu. Ya, nanti yang keempat dek itu letang lihat di papa. Ya, jadi 3 kali ya derajat kemuliaan daripada ibu dibanding daripada ayah bapak ibu yang saya hormati. Sehingganya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehilangan seorang ibu begitu sangat berbekas, ya, begitu sangat kehilangan sekali anak-anak. Dan ini sudah saya rasakan kurang lebih hampir 20, sudah hampir jelang 20 tahun ya. Ibu saya meninggal, bapak ibu yang saya hormati, kami kehilangan ya sandaran kasih sayang, belayan seorang ibu bapak ibu yang saya hormati. Ya, bagaimana kita mencapai ridho daripada Allah Subhanahu wa taala? Sehingganya Rasulullah menekankan ridallah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho lo itu ya, reda lo itu tergantung reda daripada kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita ridho, dia tersenyum melihat kepada kita, ya, dia senang dengan kita, maka disitulah letak daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala orang tua murka, ya, di papa oleh mamano tidak senang dengan kita, maka disitulah letak daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu yang saya hormati, beruntung bagi kita yang hadir di sini yang masih ada orang tua, terutama daripada ibu bapak ibu yang saya hormati. Ibu kita kalau masih ada, ya, berbaktilah sebanyak-banyaknya kepada dia. Ya, mintalah doa dari dia bapak ibu yang saya hormati. Jikalau seandainya dia tidak ada, sudah pergi, sudah berada di dalam liang lahat, maka banyak-banyaklah kita kirim doa, minimal Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, bapak ibu yang saya hormati, cuman terkadang kita ini ya malas sekali berdoa. Jangankan untuk orang tua, untuk diri kita saja kita malas berdoa. Ya, maka bapak ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pesan kepada anak-anak daripada almarhumah, berbanyak ya kita kirim doa, terutama di dalam sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, sehari semalam berbanyak kirim doa, ya, banyak kirim Al-Fatihah untuk almarhumah, ya, karena itu yang beliau tunggu hari ini dikubur, ya, karena itu yang beliau nantikan hari ini, ya, di alam barzakh bapak ibu yang saya hormati. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, iktibar pelajaran
bagi kita yang ditinggalkan oleh almarhumah. Ya, kita hadir di sini mengambil pelajaran, motivasi. Almarhumah 6 hari yang lalu telah meninggalkan kita semua di dunia ini. Beliau sudah menanti kita di alam kubur. Ya, maka Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah hari ini kita menghitung daripada diri kita sendiri. Ya, reken yaloma mulai masati atau tiap batangan do. Kenapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisaplah dirimu sebelum nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi reken yaloma batangam untuk mulai dipula reken yaloma Allah taala di yaumil mahsyar. Apa yang kita hitung di sini, apa yang kita mulai hitung di sini, sudah berapakah kebaikan yang kita lakukan ketimbang daripada kemaksiatan. Tahu umale beda data, umoleto atau umpiwe putu untuk dunia uti. Ya, kalau lebih banyak daripada kemaksiatan umoleto putu untuk, maka mulailah sehari ini Bapak Ibu yang saya hormati, kita putar arah. Ya, kita putar arah Bapak Ibu yang saya hormati. Kenapa? Kematian datangnya tiba-tiba. Ya, pate itu yalta motota, tidak diinformasikan kepada siapapun dia. Ya, jadi Allah tidak berikan informasi. Jadi begitu memona molobungo Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mulut dungo heta mate, biasakan kita ini datang melayat molobungo Bapak Ibu yang saya hormati. Biasanya ya, orang-orang ini banyak di Gorontalo. Saya bukan bicara di Biluhu Barat, tidak. Tehuluntalo ya, hambala molobungo sampai Pulandingo. Ya, sehingga wan kulo mindungga mate tidak ada yang melayat. Ya, karena wala landingala molobungo hambala titi beda yang mona. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kejadian di Gorontalo. 2 orang siswa SD kelas 5 SD itu laki-laki dua-dua. Ya, tanggulio teh Husaini oleh Hasani. Ya, tedulah salah satu itu Pak lo helumat tinggalio ya lo sekolah. Ya, pada hari Rabu masuk sekolah, sudah di dalam kelas mainin tuli Pak Guru, iyo Hasani dia lo sekolah lah ngolah uti lo leto tuluhulati Pak Guru. Hah? Letau lo tohi lo patai la tewati apa? Oh, jadi wati jalo sekolah. Wa lemu Husaini jalo sekolah lah ngolah lo bungo Pak Guru. Kita lo bungo tohi lo pale Hasani endi. Ya, tohi lo Pak alalito lo bungio. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jahimalla betal tati dulu taba itu gitu. Ya, tato hilo pak ulio lo bunguli utik landa kenyataan dia naon tuh. Ya, di situ kita Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita rajin untuk melayat, ya, di sana kita bisa mengambil pelajaran. Ya, ketika melihat jenazah ini sudah dikeluarkan dari kamar jenazah, sudah selesai dimandikan dan dikafani, kita memandang dia Bapak Ibu yang saya hormati, disitulah kita mengambil iktibar pelajaran. Bisa jadi hari ini, besok dan lusa, bulan depan atau tahun depan saya yang akan menjadi seperti ini. Ya, sehingga akan berubah daripada sikap kita, berubah daripada perilaku kita, berubah daripada ibadah kita akan meningkat Bapak Ibu yang saya hormati. Karena lomola elalaito beito umate. Ya, sehingganya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, kafa bil mauti wa idzan, cukup pula kontipate umwali nasihati ilmu moli. Jadi cukuplah kematian ini menjadi nasihat bagi kita.
Nasihat yang pahit Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingganya ketika kita melayat, ini sering saya sampaikan di mana-mana, biasakan Bapak Ibu yang saya hormati, ketika jenazah ini sudah mau disolati, ya, mata bialia sholat jenazah, ya, kok biasa mah itu Pak, dia mau biasa sholat jenazah begitu. Karena ini kadang banyak yang melayat, tapi yang sholat jenazah cuma bisa dihitung tangan, ya. Masya Allah tahu ya, mali penonton. Bahkan ada anak-anak tidak sholat, mensolati daripada orang tuanya. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada jenazah yang meninggal, lalu yang menyolati daripada jenazah itu 40 orang, ya, 40 tak walau Nabi sudah bisa dipastikan, ya, ajab kubur akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, deme pasti 40 tak bawololwan botolota. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati yang masalah. Oh, dia lo betul. Tidak ada sulitnya daripada sholat jenazah itu, Pak. Ringan sekali. Tidak ada rukuk dan sujud. 4 kali takbir, setelah itu salam. Ustaz, saya tidak tahu sholat jenazah apa susahnya? Tidak ada yang sulit. Takbir pertama, Allahu Akbar, membacakan surat Al-Fatihah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, watiak dia mau tamu Al-Fatihah, imo duduk al-mutali imamu, ya. Takbir yang kedua, membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal sholawat yang pendek. Kalau tidak tahu yang panjang, minimal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selesai. Takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga ini doa. Ya. Ada bedanya. Kalau dia laki-laki, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau dia wanita, perempuan, ya, takbir yang ketiga itu kita membaca Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Ada yang tanya pas saya begini, Ustaz, kalau yang perempuan begitu, kalau yang banci bagaimana? Saya bingung. Mawololo uti. Saya langsung bilang begini, kalau begitu Allahumma ghafir lehe warhamhe wa'epehe wa'epuenhe. Dia atau kitab itu, Pak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu, sampai selesai, ya. Kemudian itu kita salam, doa bersama-sama dengan imam, ya. Kemudian selesai, diangkat ke kubur, ya. Tidak ada beratnya Bapak Ibu yang saya hormati. Tapi jangan kita ketika melayat memolok bungo dia lupa ukilar jando, ya. Sehingga itu istilah lo mengopanggola, ya, dahai uti pomotalo bungo liomai, ya, jalo lo bungo pomotai lo bungiomai. Kenapa? Dari dua mau lo poli hujan aja yo dila, lo laputa mayeti yo deh, lo tabiah jenazah yo dila, lo depita mayeti dalam kubur yo dila, lo doa mayeti tetut lo kubur yo dila. Berarti dia lo bungo pomotai lo bungiomai, ya. Karena talolo bunga wal tailo bunga dia lupa kilara jali, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, fardu kifayah yang ketiga itu minimal, ya, itu yang kita kerjakan. Yang umum Bapak Ibu yang saya hormati, hadiahkan doa sholat jenazah. Kalau kita rajin sholat jenazah, insya Allah ketika kita mati, ya, banyak juga yang sholat jenazah pada kita. Ya, data tamem tabiya olanda Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa no itu lantingala apa lolam tak biasa lat jenazah i posia peluma itu mati dia tam tabiya lan,
Ya, maka Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengambil iktibar pelajaran daripada kematian yang kita hadiri pada malam hari ini. Di Piluhu ini hampir hari-hari ya berita daripada kematian. Ya, kami sering dengar informasi ya, jangan orang berpikir itu ti ustaz ko hem tor reken ya tampuan itu bilu ya dia andal penceramah hem tor reken ya tampuan gila ya. Cuma begitu informasi hampir hari-hari Bapak Ibu yang saya hormati. Jangan sampai giliran itu akan tiba pada diri kita kemudian kita tidak ada persiapan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Potitome-tome umaiti mongoli, berbekallah kalian kata Allah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohelo artinya di sini Bapak Ibu yang saya hormati, mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mokaraja upilohe hulo wa molola ya, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sholat 5 waktu ini Bapak Ibu yang saya hormati. Mari ya, mulailah hari ini kita makmurkan daripada masjid ini dengan sholat berjamaah. Hari ini banyak masjid mewah, banyak masjid diperbagus, diperindah, tetapi sepi dengan jamaah ya, sepi dengan sholat 5 waktu. Bahkan ada masjid yang sampai 3-4 waktu tidak ada terdengar kumandang azan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Padahal ulama sampaikan masjid itu adalah jantung daripada kampung itu ya. Jantung kampung itu Bapak Ibu yang saya hormati. Bagaimana dengan jantung kita? Kalau jantung kita ini Pak yang ada pada diri kita ini sudah tidak berfungsi, maka kita sudah mati ya. Mailate Adito olwe tetihi ya, masjid itu adalah jantung kampung. Walau dia tumtumulo tetihi, tidak ada yang makmurkan masjid, maka masjid itu mati, jantung kampung itu mati, maka kampung itu seperti kampung mati Bapak Ibu yang saya hormati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ajak pada kita semua, mari ya, persiapkan bekal, perbanyak ibadah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati perintah Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang terakhir, mendoakan daripada almarhumah. Hari ini yang beliau nantikan bukanlah rumah yang mewah, uang yang banyak, mobil yang megah, tetapi yang beliau tunggu-tunggu hari ini di alam barzah, di alam kubur adalah doa dari kita yang hadir pada malam hari ini. Sehingganya Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga sebagai wujud syukur mereka, terima kasih mereka kepada kita yang sudah hadir pada malam hari ini, mereka menyedekahkan daripada makanan kepada kita dan pahalanya dihadiahkan kepada almarhumah. Ada yang bilang pas saya begini, Ustaz, bagaimana hukum ya orang yang kasih makan dan makan di 7 hari itu? Yang saya bilang, apa persoalannya? Tidak ada persoalan orang yang makan di 7 hari. Ya, persoalan itu tamat 7 hari di Pailongan. Ya, Pailongan 7 hari dia masalah. Kenapa? Ini adalah sedekah daripada ahli keluarga daripada almarhumah, anak-anak daripada almarhumah. Sedekah beliau ini ya, sedekah anak-anak ini untuk dihadiahkan pahalanya kepada almarhumah. Ustaz, apakah sampai pahalanya kepada almarhumah? Mari kita ikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, bertanya ya, atau melapor sahabat ini, ya Rasul, ibu saya baru meninggal, timamalatia bahalila temao, apakah boleh ya, apakah bisa ya Rasulullah saya bersedekah atas nama
ibu saya, maka kata Nabi bersedekahlah. Ya, poposadaka mau. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh orang-orang Gorontalo, diundang kita ini, ya, dihidangkan makanan, disedekahkan, niatkan sedekah, dan pahalanya dihadiahkan kepada almarhumah, dan itu sampai Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang hadir pada malam ini, mari minimal ya kita hadiahkan surat Al-Fatihah bagi almarhumah yang telah mendahului kita semua. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk membacakan Al-Fatihah. Jadi Bapak Ibu yang hadir tanpa terkecuali, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah dan kita hadiahkan kepada almarhumah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini, mari sejenak kita tundukkan pandangan, tundukkan hati kita, kosongkan pikiran kita. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita awali dengan mengucapkan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sama-sama Bapak dan Ibu. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan almarhumah ya Allah. Ya Allah, lipat gandakan segala amal ibadah kebaikan daripada almarhumah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, terangi kubur almarhumah ya Allah. Ya Allah, wujudkan kubur almarhumah menjadi satu taman dari taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah, ibu kami yang mengandung kami selama 9 bulan ya Allah, melahirkan kami meregang nyawa ya Allah, yang siap mempertaruhkan nyawanya demi kami ya Allah. Hari ini mereka sudah tidak ada ya Allah di tengah-tengah kami ya Allah. Hari ini mereka telah Engkau jemput untuk menghadap panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampunilah ibu kami ya Allah. Ya Allah, bagi anak-anak yang ditinggalkan almarhumah, berikan ketabahan dan kesabaran serta keikhlasan melepas daripada almarhumah, memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tempatkanlah almarhumah di tempat yang setinggi-tingginya ya Allah, tempat yang telah Engkau jadikan maqamam mahmudah ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami hari ini bersimpu memohon kepadamu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah.
Setiap saat kami berbuat dosa dan maksiat kepadamu ya Allah tanpa kami sadari ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hamba-hambamu yang lemah ya Allah. Bimbing dan tuntun kami ke jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul karim mujibu da'wat wa ya qatil hajat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtina ba'daha waghfir lana wa laha wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhul fi ibadi wadkhul jannati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada kita semua, terutama Bapak Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bolo-bolo utilala dila bingkila pantala bolo-bolo di audito maapu pali-palito bolo-bolo lo iya lele tangato maapu wolo mongautato. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.